Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Shalom. Juga pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada, Shalom juga. Hari ini kita ada dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Sebagai satu keluarga Allah, Gereja Masih Injili di Timor. Kita ada dalam penghayatan yang sungguh tentang kesengsaraan Kristus yang luar biasa. Dan itu dikerjakannya bagi kita. Dan firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan di minggu pertama sengsara Kristus ini dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Dan sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya juga mau menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Kasih Sayang. Tanggal 14 kemarin ya Bapak Mama. Ada yang dapat coklat kok. Karena dunia ini merayakannya dengan coklat. Kemarin saya lihat di Alfamart tadi malam beli susu di situ, coklat habis di posisi. Di tempat tuh kosong. Coklat ternyata memang karena Hari Kasih Sayang. Tapi juga tepat dengan Minggu Sengsara yang pertama kita merenungkan dan merefleksikan tentang makna Hari Kasih Sayang itu, di mana itu didasari oleh pengorbanan seorang santo. Tapi yang terlebih dari itu semua adalah kita memaknai dan merenungkan arti kasih sayang yang sesungguhnya itu dari cinta yang tak terbatas dan tak berkesudahan. Yaitu pengampunan dari Kristus Yesus Tuhan. Dan itu pengampunan yang membebaskan. Amin kok Bapak Mama? Itu menjadi tema kita dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, pengampunan yang membebaskan. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita pagi ini dimulai dengan pertanyaan dari Simon Petrus di ayatnya yang ke-21. Tapi itu juga pertanyaan untuk kita semua pada hari ini. Adakah di antara kita yang mengalami bagaimana disakiti oleh orang lain? Ada orang yang pernah menyakiti kita, pernah berbuat salah kepada kita secara pribadi. Adakah Bapak Mama? Ada. Apakah Bapak Mama sudah memaafkannya? Sudah? Baik. Kalau dia menyakiti terus-menerus berulang-ulang kali tidak pernah berhenti, walaupun kita maafkan, kira-kira Bapak Mama saudara-saudara akan tetap mengampuni? Bisa. Maafkan, dia bikin lagi. Maafkan, bikin lagi. Kilaf Bapak Mama. Bapak Mama akan tetap mengampuni? Pikir-pikir ya, pertimbangkan. Kalau begitu, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama, tapi kita balik. Adakah Bapak Mama, saudara-saudara yang menyakiti hati orang atau berbuat salah kepada orang? Apakah Bapak Mama sudah meminta maaf pada orang itu? Agak sulit ya Bapak Mama. Kita jawab. Karena itu hari ini Bapak Mama, saudara-saudara, kita menerima sebuah pengajaran dari Tuhan Yesus tentang pengampunan. Satu kata yang sederhana, singkat, padat, jelas, tapi yang sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk harus mengampuni, harus ada pengampunan. Karena itu satu pertanyaan refleksi memulai akan perenungan firman Tuhan bagi kita adalah mengapa kita harus mengampuni?
Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, juga pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada, pertanyaan Simon Petrus ini menunjukkan bahwa memang mengampuni bukanlah hal yang mudah. Kalau memang mengampuni itu hal yang mudah, maka Simon Petrus tidak perlu bertanya kepada Tuhan dan meminta jalan keluar kepada Tuhan, terutama Tuhan Yesus. Dia sudah dengan keyakinan diri, percaya diri bahwa dia mengampuni 7 kali, walaupun secara umum cukup 3 kali saja. Kalau suka 4 kali maka biarkan orang itu dan biarkan dia dihukum. Itu kalau kita baca di Amsal, di Ayub, ada pernyataan itu, cukup 3 kali, kalau keempat itu suka lewat batas. Simon Petrus bertanya karena dia sudah 7 kali, dia sudah lebih dari ketentuan umum. Dan karena itu dia mengaku dengan jujur bahwa mengampuni itu tidak mudah, karena itu dia butuh jawaban dari Tuhan untuk menguatkan dia bahwa apakah 7 kali itu sudah menjadi standar untuk dia bisa disebut sebagai orang yang mengampuni. Karena itu memang kita juga harus mengakui bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, kalau tadi saya tanya dan kita agak sulit menjawab, kita harus butuh pertimbangan pemikiran yang matang untuk menjawab. Maka saat ini saya mau mengajak Bapak Mama saudara-saudara, lihatlah saudara-saudari kita, keluarga Allah ini di kanan, kiri, muka, belakang. Apakah ada seseorang yang harus Bapak Mama ampuni hari ini? Dan sampai saat ini kita lihat di muka kita seperti mau keluar dari dalam ini gereja saja. Seperti tidak mau datang gereja. Apakah adakah wajah-wajah yang harus kita ampuni hari ini? Karena hari ini kita diajak untuk bisa mengampuni. Karena itu pertanyaan Simon Petrus ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena konteks mengampuni yang dimaksudkan oleh Simon Petrus di sini adalah pengampunan yang bersifat pribadi, bukan umum. Terutama bagi orang yang berbuat kesalahan berulang-ulang kali dalam relasi di antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Yang terus-menerus, walaupun kita sukasi ampun, sukasi maaf, tetapi dia mengulang hal yang sama. Dan setiap kali dia berbuat salah ada rasa sakit hati. Ada luka di dalam hati kita yang semakin bertambah, semakin dalam, semakin lebar, semakin menyakiti kita, dan tentunya itu menimbulkan kekecewaan, kemarahan, bahkan juga mungkin ada kebencian dan dendam di hati kita. Karena itu Simon Petrus bertanya dengan hati yang diliputi rasa sakit yang besar, haruskah saya terus-menerus mengampuni orang seperti ini? Dan dia bertanya berulang kali kepada Yesus. Karena dia juga ada dalam pengakuan yang sungguh secara jujur bahwa dia tidak sanggup untuk mengampuni. Karena itu sebenarnya pertanyaan ini diharapkan Simon Petrus dari Yesus untuk ada sebuah pembelaan dari Yesus. Tapi apa jawaban yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Itu di luar dugaan, di luar perkiraan Petrus, karena jawabannya adalah jauh lebih berat dari pertanyaan yang disampaikan. Karena di sini Yesus katakan setiap orang harus bersedia mengampuni sebanyak 490 kali. Ya kalau kita kali 70 kali 7 kali. Tapi kalau kita hitung umur kita ya, 1 tahun ini kalau kita sulit mengampuni, adakah kita yang seusia 490 tahun di sini? Itu berarti bahwa ini angka yang mungkin tidak akan sanggup kita kerjakan. Angka yang tidak terbatas bagi kita, angka yang mungkin tidak akan mampu untuk kita lakukan dalam hal mengampuni.
Karena ini bukan hitungan matematik, tapi angka yang sungguh sangat bermakna. Kalau kita tilik di dalam Alkitab itu, angka 7 ini angka sempurna ketika Tuhan menciptakan. Angka 70 ini ada tua-tua Israel yang berjumlah 70 orang. Masa pembuangan 70 tahun. Murid-murid yang diutus Yesus juga 70 orang. Dan umur manusia rata-rata menurut Musa itu 70 tahun. Kalaupun ada bonus, itu diwarnai oleh penderitaan, kesukaran, dan kesengsaraan. Tapi kita dituntut untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Karena itu, kelipatan angka ini menunjukkan tentang pengampunan yang tidak dibatasi oleh angka, tapi yang terus-menerus, yang tidak terbatas, yang tidak habis-habisnya untuk sebuah pengampunan. Karena itu kita memang harus akui bahwa itu tidak mudah. Karena itu Tuhan Yesus mau katakan kepada Simon Petrus dan semua kita, bahwa kasih maaf, kasih ampun itu soalnya perlu pakai bahitung. Karena di sini Petrus sedang menghitung-hitung angka ini. Dia terus menghitung angka ini. Dan karena itu dia terus berharap Tuhan Yesus kasih jawaban yang gampang. Tetapi ternyata 70 kali 7 kali. Karena itu sebenarnya kalau kita terus menghitung-hitung, maka dia tidak akan habis-habisnya. Berhitung-hitung untuk mau mengampuni orang, maka kita akan menambah banyak hal dalam diri kita. Karena itu berhubungan dengan emosi kita, dengan perasaan kita yang tidak mudah untuk dikendalikan dan dikuasai. Apalagi berdasarkan kemanusiaan kita. Karena itu kalau saya juga jadi Simon Petrus, mungkin saya akan bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan omong deng. Omong gampang memang ya. Tapi coba kita rasa dulu, bisa atau tidak. Dan karena itu untuk mengatasi kesulitan ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini menolong Petrus untuk bagaimana dia bisa mampu untuk seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pendengar setia RRI Kupang, ada 3 alasan dengan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan ini. 2 orang yang punya hutang. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, alasan yang pertama untuk mengapa kita harus mengampuni terus-menerus. Karena yang pertama adalah mengampuni itu sebagai tanda syukur kita. Tanda kita bersyukur karena Tuhan Yesus menjawab persoalan mengapa manusia sulit mengampuni melalui perumpamaan ini. Hamba yang pertama berhutang, 10.000 talenta. Sedangkan hamba yang kedua berhutang kepada hamba yang pertama 100 dinar. Bapak, saudara-saudari, angka ini 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Karena itu 10.000 talenta itu kalau 10.000 dikali dengan 6.000 maka dia ada jumlah 60 juta hutangnya. Nah, kita bayangkan 60 juta hari ini saja itu sungguh berharga ya, besar jumlahnya, apalagi di dalam konteks bacaan firman Tuhan. Dia terlalu amat sangat besar. Dia butuh sekitar 900-an sampai ribuan hari kerja baru bisa mencukupi. Itu pun kalau dia kerja setiap menit detik tidak pernah berhenti untuk upah kerja sehari. Karena itu dari perbandingan ini Bapak Mama saudara-saudara, Yesus mau katakan bahwa hutang dari hamba yang pertama itu jauh lebih besar daripada hutang hamba yang kedua kepada hamba yang pertama. Di perbandingan itu 1 banding 600.000. Terlalu amat sangat besar.
Karena itu kenapa hamba yang pertama ketika dia tidak mau mengampuni atau mengasihani hamba yang kedua yang berhutang kepadanya, dia mendapat upahnya dari sang raja. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, soal mengampuni ini sebagai tanda syukur karena kita mungkin punya dosa, punya kesalahan, punya hutang dalam tanda petik dari perumpamaan firman Tuhan ini lebih besar dari mungkin orang yang bersalah kepada kita. Tetapi itu sudah lunas dibayar oleh Yesus. Sudah selesai dilunasi oleh Yesus. Karena itu kalau mengampuni terasa sulit bagi kita, coba kita ingat perumpamaan ini. Bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni dosanya. Karena itu betapa buruknya kalau orang seperti hamba yang pertama yang menuntut 100 dinar atau hutang hanya 1.000 rupiah, padahal hutangnya itu ada 60 juta rupiah. Lebih besar dari hutang hamba yang kedua. Tapi itu sudah dilakukan pemutihan. Kenapa hamba yang bebas dari beban hutang 60 juta terlalu menuntut orang lain yang hutangnya begitu kecil? Sebenarnya itu tidak ada artinya sama sekali. Karena itulah kita manusia. Kadang kita lupa bersyukur untuk hal besar yang sudah kita terima. Karena itu konteks ini bukanlah tentang hutang uang atau materi, tapi ini tentang pengampunan yang diumpamakan melalui hutang piutang. Dicontohkan dengan hutang oleh hamba yang pertama dan hutang oleh hamba yang kedua. Ini menjelaskan tentang pengampunan. Karena dosa kita sedemikian besar sudah Allah tebus dan hapus. Karena itu kenapa kita menuntut untuk orang lain dihukum karena kesalahan yang mungkin jauh lebih kecil dari dosa dan pengampunan yang sudah kita terima. 1.000 berbanding dengan 60 juta, tidak ada bandingannya. Terlalu amat sangat jauh perbandingannya. Karena itu pengajaran pertama dari perumpamaan ini adalah janganlah kita hanya pintar menghitung kesalahan kecil orang lain, tetapi kesalahan diri sendiri yang begitu besar tidak mampu kita hitung. Janganlah kita menghabiskan energi menuntut hal-hal kecil dan lupa bahwa kita sudah menerima hal yang sangat amat besar, anugerah yang tidak terkirakan, kasih karunia Tuhan yang tak terhitung di dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita sibuk mengejar hal-hal kecil, tetapi kita lupa bersyukur untuk anugerah yang begitu besar yang sudah kita terima. Itu sebabnya kita harus mengampuni sebagai tanda bersyukur, karena kita sudah diampuni. Itu yang pertama Bapak Mama saudara-saudara. Yang kedua, alasan kita mengampuni karena pengampunan itu membebaskan kita. Pengajaran yang kedua, Raja itu menunjukkan kepada siapa Allah kita. Ini gambaran tentang Allah kita yang telah menghapus dosa-dosa kita yang tidak terhitung besarnya. Karena itu mengampuni bagi Allah adalah menghapus dan membebaskan kita dari beban kesalahan, dari beban dosa. Kalau di Efesus katakan kita punya beban masing-masing. Masing-masing orang punya beban, tapi ada waktunya kita menanggung beban orang. Kita memikul beban orang, tapi kita tidak bertanggung jawab atas beban orang. Kita berkewajiban untuk menanggung, untuk menolong, saling bertolong-tolongan, tapi kita tidak bertanggung jawab atas bebannya masing-masing. Karena itu, melalui firman Tuhan memberi pengajaran kepada kita, bahwa ketika kita berbuat kesalahan dan mengakibatkan rasa sakit dalam pribadi seseorang, tentunya itu ada rasa bersalah di dalam diri kita. Tapi mengampuni di sini adalah tindakan Allah yang membuat pelaku itu bebas dari rasa bersalah. Karena mengampuni berarti menolong agar dia tidak tersiksa oleh rasa bersalah. Dan hal ini tentu tidak mudah.
Tapi pada sisi yang lain, Bapak Mama, saudara-saudara, kita yang disakiti, kita yang dirugikan, kita yang punya luka, kita terbebaskan dari beban-beban yang harus kita tanggung. Karena itu Allah bukan hanya sedang membebaskan si penghutang, tapi dia sendiri pun dibebaskan dari rasa sakit ketika dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia memperoleh kemuliaan ketika dia menyalibkan segala kesalahan, dosa, dan aib kecemaran yang bukan dilakukannya. Karena itu menjadi teladan bagi kita bahwa pengajaran dari Injil Matius di sini mengingatkan kita bahwa ketika kita disakiti, ketika kita dilukai dan membuat kita marah, hati kita semakin sakit. Tetapi ketika kita mengampuni, kita membebaskan dari rasa sakit, rasa marah, rasa luka, dan banyak hal. Dan sebenarnya keuntungannya ada pada diri kita sendiri. Bukan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Dan itu makna mengampuni. Memang tidak mudah. Tapi Tuhan menawarkan ini bagi kita karena Dia membebaskan kita. Membebaskan dari rasa tersakiti, rasa terlukai. Agar sukacita itu tidak pernah hilang. Yang ketiga, Bapak Mama, saudara-saudara, bahwa mengampuni adalah tanda kita mengenal Allah yang sejati. Karena Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha benar, Allah yang sejati, yaitu Allah yang mengampuni. Sedangkan Allah yang palsu dan sesat adalah yang terus-menerus marah, selalu menuntut dan tidak pernah mau mengampuni. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang meneladankan pengampunan dan Dia Maha Pengampun. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, tapi Dia terus memandang kita berharga di matanya. Karena itu ukuran yang dipakai bahwa kita mengenal Allah yang benar adalah kita melakukan apa yang seharusnya diperintahkan olehnya atau dikehendaki oleh Allah, yaitu mengampuni. Karena mustahil kita bilang kita mengenal Allah kita sebagai Maha Pengampun, tetapi kita sendiri tidak bisa mengampuni. Kita sendiri tidak berjuang, berusaha untuk bisa mengampuni. Karena firman Tuhan mengajak kita untuk kita harus mengampuni, karena dengan mengampuni kita sedang menyatakan siapa Allah yang kita kenal dan kita sembah. Dan tanda-tanda kerajaan sorga itu nampak melalui diri kita. Karena kita sedang menghadirkan Salom Allah di dunia ini. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sampai di sini mungkin kita bertanya, apakah mengampuni terus-menerus bisa membuat orang jadi keenakan atau tidak belajar memperbaiki diri? Apakah mengampuni terus-menerus tidak membuat kita jadi berkompromi dengan dosa? Karena seperti membiarkan orang supaya sudah, dia bikin luka justru apa-apa. Dia bikin terus kesalahan, kejahatan, menyakiti kita juga tidak apa-apa. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, konteks pengampunan di sini adalah relasi antara dua pribadi. Dan pengampunan itu tidak sama dengan berkompromi dengan dosa. Kenapa Bapak Mama, saudara-saudara? Karena yang pertama, mengampuni bukan sama dengan menganggap kesalahan adalah hal yang biasa. Ayat yang ke-23 menyatakan kepada kita sampai ayatnya yang ke-27. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan karena itu tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Ada proses yang terjadi, tidak serta-merta itu terjadi dalam belas kasihan Tuhan. Salah tetap salah, seperti hutang harus diperhitungkan. Pihak yang dirugikan berhak menyebut berapa banyak hutang yang harus dibayar. Tapi di sisi yang lain, si pelaku juga dituntut merendahkan hati dan mengakui serta meminta pengasihan. Memang tantangan kita adalah kita gengsi untuk mengakui, karena kita tidak terbiasa untuk kata maaf dan seringkali kita mencari kambing hitam. Tapi itu sebenarnya tipu daya iblis. Kalau 2 Korintus 2 ayat 10-11 katakan,
Sehingga menegur kesalahan dianggap lebih jahat dari perbuatan jahat. Karena itu sebenarnya dengan mengampuni tanpa sadar, tidak secara langsung, kita sedang memberi pengajaran kepada yang melakukan kejahatan atau yang menyakiti kita. Karena itu firman Tuhan menegaskan pengampunan tidak sama dengan mengabaikan kesalahan dan pengakuan. Harus juga ada pengakuan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa mengampuni tidak sama dengan melupakan. Karena kita ingat Yusuf ya Bapak Mama saudara-saudara di perjanjian lama. Setelah 13 tahun dia tetap ingat apa yang terjadi, apa yang menyakiti hatinya, apa yang melukai hatinya, apa yang membekas di dalam hatinya. Tetapi dia mengingat dalam perspektif Allah. Di Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Dia mengingat masa lalu tapi tidak membuatnya berduka hati. Tapi sebaliknya kepahitan itu membuatnya bersyukur. Karena dia ada di titik di mana dia melihat akan perkara ajaib Tuhan. Dia melihat akan perbuatan ajaib Tuhan. Kerugian fisik atau mental yang dialami selama 13 tahun tetap diingat. Namun dia tidak perlu tagih lagi. Dia tidak perlu menuntut lagi seperti pemberi pinjaman dalam perumpamaan hamba yang pertama tadi. Karena baginya ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan kerugian pribadi yang dialami. Karena yang penting di sini ialah mengingat dengan perasaan yang berbeda, tanpa amarah, tanpa benci, tanpa dendam. Dia tidak melupakan, terus mengingat, tapi dengan cara pandang yang baru, cara pandang Allah. Melihatnya sebagai sebuah tanda syukur bahwa Tuhan memberi izin atau mengizinkan dia ada di dalam posisi itu untuk hari ini dia mensyukuri akan semua pengalaman-pengalaman iman untuk menjadi kesaksian-kesaksian iman. Dan Bapak Mama saudara-saudara, mengampuni memberi ruang rekonsiliasi yang bersyarat. Karena mengampuni memang tanpa syarat, tetapi rekonsiliasi untuk perdamaian butuh syarat yang mengikat dua pihak, yaitu kesediaan untuk bertobat, rendah hati dan berkomitmen melakukan hal yang sama seperti yang sudah diterima, yaitu pengampunan daripada Tuhan. Kalau Allah sendiri berkenan untuk mengampuni kita, walaupun tidak menjadi kesalahannya, tidak menjadi dosanya, dia tidak berhutang kepada kita, tapi justru kita yang berhutang kepadanya dan sudah dia lunasi di atas kayu salib. Maka kita pun harus bisa dan mampu untuk mengampuni orang lain. Karena dengan demikian ada pemulihan di dalamnya. Karena dengan demikian ada perdamaian di dalamnya. Karena dengan demikian ada damai sejahtera di dalamnya. Karena apabila kita adalah pribadi yang tanpa ampun, maka kita akan berjumpa dengan Allah yang juga tanpa ampun bagi kita. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pendengar setia RRI Kupang, mengampuni adalah tindakan sikap manusia yang paling tinggi. Ingatlah bahwa ketika di kayu salib, Yesus memberi pengampunannya sebagai perkataan pertama dari 7 perkataan Tuhan Yesus. Hari ini kita mulai dengan perkataan yang pertama dari 7 minggu sengsara untuk kita menghayati kesengsaraan Kristus dalam proses mengampuni dan membebaskan kita. Dalam doa Bapa kami, mengampuni disejajarkan dengan permintaan kita akan makanan dan berkat. Karena itu setiap kali kita makan dan minum atau menikmati berkat Tuhan lainnya, kita ingat tentang hal mengampuni. Karena itu Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Karena sebagaimana kita tidak lupa untuk makan dan minum, meminta berkat yang daripada Tuhan, maka kita juga tidak boleh lupa tentang mengampuni. Kalimat doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kalimat ini menyatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni pada orang yang bersalah kepada kita sebelum kita berdoa untuk meminta berkat dan menikmati berkat Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pendengar setia RRI Kupang, mungkin saat ini sangat sulit bagi kita untuk memberi ampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita.
Karena mungkin sangat besar kesalahan yang dia buat. Tetapi pikirkanlah lagi tentang 70 kali 7 kali. Inilah seluruh kehidupan kita. Mungkin saja kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah supaya kita tidak lagi menahan pengampunan terhadap saudara kita. Karena itu selagi masih ada kesempatan, maka kasih juga kesempatan kepada orang yang melukai, menjahati kita dan menyakiti kita. Selagi masih ada waktu, maka ampunilah satu dengan yang lain. Kiranya hati dan pikiran Yesus mengendalikan hati dan pikiran kita supaya kita mampu mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, ini dengan segenap hati dan dalam kesempatan yang masih kita miliki. Ingat pula bahwa di saat hari perhitungan itu datang, kita tidak hanya dihakimi dengan apa yang kita buat, tetapi apa yang tidak kita buat, apa yang belum kita buat. Karena itu bebaskanlah dirimu dari penjara amarah, kebencian, dendam, kepahitan dan luka hati yang selalu terbayang dalam pikiran dan perasaan. Karena kalau ada di pikiran dan perasaan, maka kita tidak akan pernah bisa mengampuni. Tapi ketika kita memberi pengampunan dengan segenap hati, sesungguhnya kitalah orang pertama yang dibebaskan. Sesungguhnya kita orang pertama yang mengalami keberuntungan, mengalami kemuliaan, mengalami sukacita dan damai sejahtera Kristus. Dengan demikian genaplah nats pembimbing kita tadi dan doa, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selamat menghayati minggu-minggu sengsara berdasarkan firman Tuhan menuntun kita untuk terus dimampukan mengampuni satu dengan yang lain. Amin.